warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, pahlawan di antara luka. Pada pagi hari di SD Munisa yang tampak ramai dan ceria. Tidak semua tawa berarti kebahagiaan. Di balik dinding masih ada bisikan-bisikan belajar. Ajakan yang menyakitkan dan pandangan yang merendahkan masih sering terjadi di antara para siswa. Beberapa anak menjadi korban. Terluka bukan karena luka fisik, tetapi karena hati mereka disakiti. Mereka mulai merasa tidak berharga, takut datang ke sekolah, bahkan kehilangan semangat untuk belajar. Namun, di antara gelapnya perlakuan itu, selalu ada secercah cahaya, yaitu sahabat sejati yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Mereka tidak hanya diam melihat temannya disakiti. Mereka berani membela, menenangkan, dan menunjukkan bahwa masih ada kebaikan di antara kerasnya dunia sekolah. Mereka adalah pahlawan kecil tanpa jubah yang mengajarkan bahwa kepedulian dan keberanian adalah senjata terkuat untuk melawan bullying. Drama ini akan memperlihatkan bagaimana satu tindakan kecil dari seorang sahabat dapat mengubah luka menjadi kekuatan dan ketakutan menjadi keberanian. Karena sejatinya teman sejati bukan hanya yang tertawa bersama, tapi juga yang berani berdiri saat kita dijatuhkan. Belajar dari sebuah candaan. Bercanda memang hal biasa, tapi tidak semua candaan membawa tawa. Kadang, tanpa kita sadari, candaan bisa berubah menjadi perbuatan yang menyakiti orang lain. Seperti yang terjadi pagi ini, ketika para siswa hendak melaksanakan sholat duha berjamaah. Beberapa siswa laki-laki bercanda sambil menyembunyikan sendal milik Alfa. Sembunyi sandalnya Alfa yuk. Ayo. Setelah selesai sholat duha, Alfa keluar dari masjid dan mencari sandalnya. Mana ya sandalku? Perasaan tadi ada di sini. Kamu nyari
Petugas IPM mendatangi mereka setelah melihat kejadian tersebut dan menegurnya dengan tegas. Hei, kalian ya yang menyembunyikan sandal Aufa ya? Hah? Enggak, bukan aku. Ini. Bukan ini. Bukan aku loh. Sudah, jujur aja. Kami lihat kok tadi. Ya maaf, kami hanya bercanda. Bercanda itu tidak boleh membuat orang lain susah. Kalian harus belajar bertanggung jawab. Ayo, sekarang kalian cari sandal Alfa. Iya, siap. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini sandalmu, Aufa. Maafkan kami ya, Aufa. Teman-teman, siapa yang masih sering menyembunyikan sandal milik temannya? Jangan ya Dek ya, jangan ya Kak ya. Bercanda itu boleh, tapi harus tahu batasannya. Apa yang lucu menurut kita belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Mari menghargai perasaan teman, karena persahabatan sejati dibangun dengan empati, bukan ejekan. Ada yang lahir dari keluarga sederhana, ada yang hidup dalam serba cukup. Tapi satu hal yang sama, setiap orang tua berjuang untuk anak-anaknya. Kadang tanpa sadar, kita menertawakan hal yang seharusnya dihormati. Mengejek nama orang tua bukanlah candaan. Itu bentuk ketidakhormatan pada orang tua yang paling berjasa dalam hidup kita. Inilah kisah tentang arti menghargai dan menjaga ucapan. Ada si Cupu tuh. Kita samperin yuk. Nama bapak kamu lucu banget ya. Dengar-dengar jualan di pasar. Pantas saja kamu mirip. Ya, sama-sama gabungan. Tolong jangan hina orang tuaku. Mereka kerja keras buat aku sekolah. Ih, baperan banget sih. Kita cuma bercanda aja kok. Bercanda? Kalau sudah bikin orang lain sedih, itu bukan bercanda, tapi menghina. Kalian tahu nggak? Orang tua itu harus dihormati, bukan dijadikan bahan olokan. Kamu terlalu serius. Kita cuma main-main. Coba pikir, kalau orang tua kalian yang diejek, apa kalian bisa diam saja? Setiap orang tua bekerja keras demi anaknya. Gak ada yang pantas ditertawakan. Anak-anak, apakah ini cara kalian bersahabat? Menghina nama orang tua, menertawakan kekurangan orang lain, itu bukan candaan, itu dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka. Kalian tahu, menghina orang lain sama saja dengan merendahkan ciptaan Allah. Maaf Ustadz, kami tidak sadar kalau ucapan kami menyakiti. Kami janji tidak akan mengulangi lagi. Bagus, mintalah maaf pada temanmu dan jadikan ini pelajaran. Karena Islam mengajarkan ukhuwah, persaudaraan yang saling menghormati. Maaf ya, kami sudah keterlaluan. Iya, aku maafin. Semoga kita bisa jadi teman yang lebih baik. Mulai sekarang, yuk kita belajar menghargai orang lain. Nama orang tua adalah kehormatan, bukan bahan olokan.
Menghina nama orang tua bukanlah hal sepele. Itu sama saja melukai hati anak yang mencintai mereka dengan tulus. Setiap orang tua berjuang dengan caranya sendiri. Ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang bekerja keras tanpa lelah. Tidak ada pekerjaan yang memalukan, karena semua itu adalah bukti cinta, pengorbanan. Maka berhentilah menjadikan nama orang tua itu sebagai bahan lelucon. Hormati mereka karena dari merekalah kita belajar arti perjuangan dan kasih sayang. Dan ingatlah, orang-orang yang menghormati orang tua orang lain sesungguhnya sedang memuliakan orang tuanya sendiri. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Saya jago. Dia memang dahsyat. Tapi dia jago. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ngibul. Dia memang kuat, kuat makannya alias rakus. Yang namanya jagoan harus membela yang lemah. Yang namanya jagoan biasanya gak pakai rok. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Yang namanya jagoan biasanya gak pakai perban. Jangan diam saat ada yang disakiti. Setiap hari di sekolah, kita bertemu banyak teman. Ada yang lucu, ada yang pendiam, ada juga yang sering jadi bahan candaan. Terkadang masih ada teman yang suka meminta uang dengan paksa atau menghina fisik orang lain demi candaan. Hari ini kami akan menceritakan satu kisah sederhana tentang bagaimana kata-kata bisa menyakiti dan bagaimana suatu teman berani berdiri untuk kebaikan. Hah, pinjam uang dong, cepet. Iya, pinjam uang dong. 5.000, 5.000. Iya, 5.000. Maaf, aku nggak bawa uang hari ini. Iya, aku nggak dikasih sama mamaku hari ini. Alah, dasar pelit. Lagian kamu pendek banget sih. Pantas aja gak punya uang. Ha! Iya, nggak heran miskin, kelihatan dari penampilannya. Kadang pahlawan kita selalu memakai jubah. Cukup keberanian dan kepedulian untuk berkata cukup. Hei, cukup.
Kalian sadar gak? Kata-kata kalian itu menyakitkan. Santai aja, kami cuma bercanda kok, jangan dianggap serius. Bercanda? Kalau dia menangis, itu namanya bukan bercanda. Teman sejati itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dan satu lagi, jangan suka minta uang sama teman. Kalau butuh sesuatu, bicarakan baik-baik, bukan dengan cara memaksa. Kalian juga harus ingat, menghina fisik orang lain itu sama sekali gak keren. Setiap orang diciptakan berbeda, tapi semuanya berharga. Sudah, jangan menangis, kamu gak sendiri, ada kita di sini. Iya, maaf ya, aku cuman iseng tapi kebablasan. Aku juga gak nyangka omonganku bikin kamu sedih. Mulai sekarang, aku janji gak bakal ngejek atau minta uang seenaknya lagi. Nah, gitu dong. Lebih baik kita saling bantu daripada saling nyakitin. Makasih, aku maafin kok. Semoga kita bisa benar-benar jadi teman. Setuju, mulai sekarang kita perbaiki sikap biar sekolah ini gak ada bullying lagi. Teman-teman, dari kejadian ini kita belajar banyak hal. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi, tidak ada alasan untuk menertawakan fisik orang lain. Mulai sekarang, mari belajar menghargai tanpa merendahkan, memberi tanpa memaksa, dan berteman tanpa menyakiti. Perjanjian para pelaku bully. Perjanjian para pelaku bullying. Setelah insiden bullying terjadi, guru BK segera memanggil para pelaku ke ruang BK. Para pelaku duduk menunduk, menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap teman sekelasnya. Guru memberikan nasihat agar mereka memahami akibat dari tindakan merendahkan dan menghina orang lain. Anak-anak, perbuatan kalian termasuk pelanggaran serius. Bullying bukan hal sepele. Kalian sudah membuat teman kalian merasa sedih dan tertekan. Sekarang, saatnya kalian bertanggung jawab. Kami minta maaf, Bu. Kami hanya bercanda. Bercanda tidak seharusnya membuat orang lain menangis. Mulai sekarang, kalian harus belajar menghormati teman dan menjaga sikap. Iya Bu, kami sadar dan menyesal. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan efek jerah, guru meminta mereka menandatangani surat pernyataan yang disaksikan oleh guru BK dan wali kelas. Surat itu berisi janji untuk tidak mengulangi tindakan bullying dan siap menerima sanksi jika melanggar. Tanda tangan kalian di sini adalah bukti janji untuk berubah menjadi lebih baik. Sekolah ingin kalian tumbuh sebagai siswa yang berakhlak dan saling menghargai. Jangan diulangi lagi ya. Para pelaku pun menandatangani surat tersebut dengan rasa bersalah dan tekad untuk memperbaiki diri. Sejak saat itu, mereka mulai bersikap lebih sopan dan menghargai teman-temannya lain. Punya seorang teman, nakal, manja dan pongah. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak
Teman-teman, dari kejadian ini kita belajar bahwa bullying tidak pernah membawa kebaikan. Justru melukai hati dan merusak persahabatan. Setiap siswa berhak merasa aman dan dihargai di sekolah. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri adalah langkah penting menuju perubahan yang lebih baik. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar mencari ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk akhlakul karimah. Karena itu, marilah kita saling menghormati, membantu teman yang lemah, dan bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang penuh kasih sayang. Katakan tidak pada perundungan. Say no to bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.